Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih. Salam sejahtera dalam Kristus. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga di pagi hari ini Jumat 1 September 2023 bersama saya Heni Yulianti. Mari kita menghampiri hadiratnya di dalam doa. Allah Bapa di surga yang Maha Kasih, sungguh nyata kasih setia dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Engkau menjagai kami dengan sempurna dan memberikan segala berkat kebaikan di sepanjang jalan hidup kami. Di saat ini pun hati kami melimpah dengan syukur atas kebenaran firman yang Kau nyatakan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar dan renungkan terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, tema renungan pagi ini adalah mengupayakan hidup dalam perdamaian. Saya akan membacakan Roma 12 ayat 17 dan 18 yang menjadi dasar renungan kita. Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ibu Bapak dan Saudara, kedua ayat ini menjadi bagian dari nasihat Paulus kepada jemaat di Roma untuk hidup dalam kasih. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Pada akhir setiap kalimat di ayat 17 dan 18 di atas diakhiri dengan tanda seru. Sebuah nasihat tapi juga perintah kepada jemaat di Roma yang pada masa itu sedang menghadapi banyak tekanan baik dari orang Yahudi maupun dari bangsanya sendiri. Selain itu, juga sedang terjadi konflik di dalam jemaat Roma itu sendiri. Dalam hubungan kita sebagai pribadi maupun kelompok, kita pun pernah atau sering mengalami konflik yang jika tidak kita atasi dan selesaikan dengan baik, dapat mengikis perasaan damai dan sejahtera dalam diri kita. Ibu Bapak dan Saudara, apa yang diperintahkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di atas juga berlaku bagi kita dalam menyikapi konflik. Paulus menyerukan agar kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan dan agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang, termasuk dengan orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Ada seorang tokoh perdamaian dan pejuang kemerdekaan India yang kita semua tahu. Ya, beliau adalah Mahatma Gandhi. Beliau mengadakan perlawanan tanpa kekerasan dan mengusung gerakan kemerdekaan India melalui aksi demonstrasi damai. Gandhi sangat mengagumi Yesus. Dalam hidupnya dan dalam perjuangannya mewujudkan India merdeka, Gandhi kerap mengutip kata-kata Yesus dari khotbah di bukit sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Namun beliau tidak mau menjadi Kristen karena tidak puas melihat perilaku para pengikut Kristus yang jauh dari ajaran sang guru. Sampai-sampai beliau berujar, bila Yesus datang kembali ke dunia ini, ia akan kecewa dan memungkiri banyak hal yang dilakukan atas nama kekristenan. Ibu Bapak dan Saudara, kita melihat betapa dalam kekecewaan Gandhi terhadap perilaku orang Kristen, dan kita dapat mengambil pelajaran dari hal ini, serta baik untuk kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus untuk melakukan introspeksi. Apakah praktek hidup kita sudah sejalan dengan ajaran sang guru? Sudahkah kita mengikuti teladan Kristus untuk selalu mengupayakan hidup dalam perdamaian? Hidup dalam perdamaian tidak dapat kita wujudkan jikalau masih ada dosa yang belum kita tanggalkan dan bereskan. Untuk mencapai hidup dalam perdamaian, apa yang telah diteladankan Yesus harus kita upayakan. Pertama-tama, dengan menjalin persekutuan yang intim dengan Allah pencipta kita melalui kehidupan doa kita.
serta berupaya untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan pada firman Tuhan. Kedua, dalam relasi dengan sesama, kita diperintahkan untuk melakukan apa yang baik bagi semua orang, memandang serta menghargai mereka sebagai makhluk yang diciptakan setara oleh penciptanya. Hendaknya kita juga punya keberanian untuk meminta maaf jika kita telah bersalah dan menyakiti hati sesama kita. Kita juga diminta untuk mudah memaafkan dan tidak berharap kepada manusia, melainkan hanya kepada Allah dalam upaya meneladani Kristus yang selalu proaktif menebar damai dan kasih tanpa mengharapkan imbalan. Seringkali kita tidak bisa mengerti mengapa diri kita dibenci dan dimusuhi oleh seseorang atau sekelompok orang. Dan hal ini mengakibatkan kedamaian hati kita terusik. Tetaplah berpikir positif, bersabar dan berusaha memaklumi, karena kita pun tidak dapat mengetahui apa saja yang telah mereka alami yang menjadikan mereka itu demikian. Dan di atas semuanya itu, yakinlah bahwa kasih Tuhan lebih dari cukup. Penjagaannya yang sempurna sanggup melepaskan kita dari segala bahaya dan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Ibu, bapak, dan saudara, kita akan memasuki Pekan Pendidikan Kristen pada tanggal 3 sampai dengan 10 September ini. Pepen Kris kali ini mengangkat tema menebar damai di tengah kontestasi. Dengan semangat yang sama, marilah kita mengupayakan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan memberkati kerinduan hati kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah menjadi makanan bagi jiwa kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dan teladan hidup yang sudah Kristus berikan untuk kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami untuk hidup dalam kebenaran. Bimbing dan tolonglah kami sehingga dalam keterbatasan kami dimampukan untuk selalu dapat mengupayakan hidup dalam perdamaian dengan semua orang, termasuk mereka yang memusuhi dan membenci kami. Dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.